Lebih afdal mana? Sholat rawatib di rumah atau di masjid? Sholat rawatib memiliki keutamaan di mana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Ini disebutkan di Sahih Muslim di nomor hadis 1998, ada di Sunan Abu Dawud, di Sunan An-Nasai, dan di dalam beberapa hadisnya disebutkan sholatnya, diantaranya disebutkan dari riwayatnya Ummu Habibah bahwa 12 rakaat itu adalah 4 sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah asar, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini disebutkan dalam Sunan An-Nasai nomor hadis 1778. Dan perbedaan ini bisa banyak juga. Ada sholat nggak mesti 12, ada yang 16, tergantung kita mengikuti yang mana. Namun kadang muncul pertanyaan seperti yang tadi di awal disebutkan, di mana dikerjakan sholat rawatib ini? Di mana dia lebih afdal dikerjakan? Di masjid atau di rumah? Bukankah Nabi mengerjakan sholat rawatib itu di rumah? Dan sebaik-baiknya sholat itu di rumah, kecuali sholat wajib. Memang benar bahwa Nabi SAW mengerjakan sholat sunnah sebelum sholat wajib itu di rumah. Ini disebutkan dari riwayatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ketika beliau ditanya tentang sholat Rasulullah SAW yang berkaitan dengan sholat sunnahnya, maka dia menjawab, Nabi sholat di rumahku 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian keluar dan sholat mengimami manusia. Sudah sholat, beliau melaksanakan 2 rakaat sunnah, dan setelah maghrib beliau mengimami sholat maghrib. Beliau masuk ke rumah dan sholat 2 rakaat. Kemudian mengimami sahabat untuk sholat isya, dan beliau masuk ke rumahku untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Dan beliau sholat malam sebanyak 9 rakaat termasuk witirnya. Dan beliau mendirikan sholat malam sekian lama sambil berdiri, dan sholat malam sekian lama sambil duduk. Hadis ini disebutkan di Sahih Muslim. Hadis ini menceritakan bahwa Nabi SAW mengerjakan sholat rawatib baik qabla maupun ba'da sholat wajib itu di rumah. Ini dalam riwayatnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini sejalan dengan hadis yang menyatakan bahwa sebaik-baiknya sholat itu yang dikerjakan di rumah, kecuali sholat wajib. Ini disebutkan di Sahih Muslim juga. Ini dikisahkan ketika dalam bulan Ramadan, di mana Nabi mengerjakan sholat malam 3 hari, namun Nabi tidak melanjutkannya karena diikuti oleh banyak sahabat. Dan Nabi menyatakan bahwa sholatlah kalian di rumah masing-masing, karena sebaik-baiknya sholat seseorang adalah yang dilakukan di rumahnya sendiri, kecuali sholat wajib. Dan beliau juga ketika sholat di rumah itu juga di pojokan rumah beliau, sehingga tidak menampakkan diri
kepada orang lain. Dan ini memang bila kita perhatikan bahwa antara sholat rawatib di rumah dengan di masjid, Nabi melakukan sholat rawatib di rumah. Ini juga berkaitan dengan posisi rumah beliau yang dekat dengan masjid, sehingga beliau tidak terburu-buru berangkat ke masjid, dan beliau adalah imam sholat. Ini garis bawahi, beliau rumahnya dekat dengan masjid sehingga tidak terburu-buru berangkat masuk ke masjid, dan beliau adalah imam sholat. Beliau imam sholat, otomatis beliau ditunggu oleh para jemaah. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah rumah kita dekat dengan masjid atau jauh? Jika rumah kita dekat, dapatkah kita mengajar sholat berjamaah di masjid tanpa terburu-buru? Dan dapatkah kita mengejar barisan saf terdepan? Jangan sampai gara-gara kita mengerjakan sholat rawatib di rumah, sementara rumah agak jauh dari masjid, sehingga menjadikan kita terburu-buru ke masjid. Bahkan bisa menjadi ketinggalan untuk mendapatkan saf terdepan. Dan bisa jadi kita jadi masbuk karena kita ketinggalan. Dan saf terdepan dalam sholat wajib ini merupakan keutamaan yang besar. Dan antara sholat sunnah dan wajib, tentunya yang lebih utama dan yang diutamakan adalah sholat wajibnya. Karena pada hari kiamat nanti, yang Allah pertama kali hisab atas seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Namun jika sholatnya rusak, maka ia akan rugi. Ia tidak akan beruntung. Sehingga pada hari kiamat Allah berfirman, periksalah apakah hamba-hambaku mempunyai ibadah sunnah yang bisa menyempurnakan ibadah wajibnya yang kurang. Itu yang dipertanyakan. Jadi yang pertama sekali dihisab ya sholat wajib. Jika sempurna maka ya termasuk orang beruntung. Tapi jika ada kurang, maka sholat sunnahnya lah yang dapat melengkapi sholat wajibnya tadi. Begitu juga untuk amal ibadah yang lainnya. Oleh karena itu, sholat wajib di masjid itu suatu keutamaan, dan tentunya lebih utama mengejar saf terdepannya daripada sholat sunnah rawatibnya di rumah jika memang tidak dapat mengejarnya. Karena sebaik-baiknya saf kaum laki-laki itu di depan, dan sejelek-jeleknya itu ada di akhirnya. Sebaliknya dengan kaum wanita, sebaik-baiknya saf mereka itu yang terakhir, sedangkan sejelek-jeleknya itulah awal saf mereka. Dan orang yang berada di saf terdepan itu, mereka akan mendapatkan doa dari Allah dan malaikat. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Allah dan para malaikat berselawat terhadap orang yang sholat di barisan saf terdepan. Oleh karena itu, ini menjadi pertimbangan ketika kita mengambil pendapat sholat rawatib di rumah atau sholat rawatib di masjid. Dan terlepas dari itu juga bahwa Nabi SAW melakukan keduanya. Tidak juga karena Nabi SAW rumahnya dekat dengan masjid, beliau tidak sholat rawatib di masjid. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa dari riwayatnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ia mengatakan bahwa aku pernah sholat bersama Nabi SAW 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib,
dan 2 rakaat sesudah sholat Isya, dan 2 rakaat sesudah sholat Jumat. Adapun untuk maghrib dan Isya, beliau melaksanakannya di rumahnya. Jadi riwayat Ibnu Umar ini menyatakan bahwa Nabi juga mengerjakan sholat rawatib di rumah, namun beliau juga mengerjakan sholat rawatib di masjid. Untuk di masjid beliau mengerjakan yang sholat zuhur, ada sebelum dan sesudah, gitu juga sholat Jumat. Sedangkan maghrib dan Isya beliau melaksanakannya di rumah. Hadis ini sahih, disebutkan di Sahih Al-Bukhari di nomor hadis 1102. Sehingga perbedaan pendapat tentang mana yang lebih baik tentu kembali kepada kita. Ketika kita mengejar yang lebih baik, keutamaan yang lebih afdal, tentunya kita utamakan sholat wajib kita. Usahakan dapat saf terdepannya. Sedangkan untuk sholat rawatibnya bisa menyesuaikan. Jika kita dapat mengejar keduanya tadi, maka silahkan, boleh di rumah. Berarti rumah kita dekat dengan masjid dan kita tidak terkendala untuk mendapatkan saf terdepan dalam sholat wajibnya. Jika tidak, maka akan lebih baik kita sholat rawatibnya itu di masjid. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat memilih mana yang terbaik, mana yang lebih afdal untuk kita laksanakan sebagai amal-amalan kita dan ibadah-ibadah kita. Semoga kita termasuk juga golongan orang-orang yang afdal, orang-orang yang terbaik, dan insya Allah masuk surga yang terbaik. Dan bersama beliau, karena menjadikan Nabi SAW sebagai tuntunan, sebagai contoh yang terbaik pula. Insya Allah kita bersama beliau di hari kiamat dan hari akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.